Kita sekarang sudah berada di tengah laut. Halo guys, selamat siang semuanya. Nah, di kolom komentar banyak banget tuh yang bertanya, bagaimana sih cara menebar jaringnya? Nah, hari ini aku khususkan video ini untuk kalian tentang bagaimana cara menebar jaring tarik ini. Proses yang pertama, kita harus menurunkan perahunya dulu tentunya. Nah, perahunya dinaikkan di atas cikar namanya atau alat bantu untuk menurunkan perahunya, dan ini didorong bersama-sama setelah perahunya dinaikkan di atas cikar. Sesampainya di pinggir pantai, perahunya diturunkan dan cikarnya pun diangkat guys. Setelah semua peralatannya disiapkan, saatnya ini Kapten Ferry akan mengajak kita ke tengah laut kali ini untuk menebar jaring tariknya. Kapten Wahyu masih belum bisa hadir nih bersama kita, jadi sekarang kita akan menebar jaring tarik ke tengah laut bersama Kapten Ferry guys. Tujuan utama kita ke tengah laut selain menebar jaring, yang harus kita lakukan adalah melihat atau mengecek posisi kemana arah arus airnya bergerak. Sampai di tengah laut kita langsung menurunkan jangkar seperti ini, dan jangkarnya harus benar-benar tertambat di dalam pasir atau di karang gitu. Setelah tertambat, nanti kita akan langsung mengecek arah arus airnya. Proses menurunkan jangkar ini harus benar-benar yakin kalau jangkarnya sudah tertambat di dalam pasir atau di karang. Setelah jangkarnya sudah siap, ini saatnya Kapten Ferry mengecek arah arus airnya. Oke guys, hari ini kita menjaring tarik di siang hari ya. Nah, kita sekarang sudah berada di tengah laut dan manggar sudah diturunkan. Sekarang kita mengecek arah arusnya. Arah arus airnya dicek dengan cara menurunkan tali yang ada pemberatnya. Kemana pemberat itu atau tali itu dibawa oleh airnya, maka kesanalah arah arus airnya. Ini harus benar-benar diyakinkan atau dipastikan gitu guys. Jika kita salah mengecek arah arus airnya, nanti jaringnya bisa berat banget ditariknya guys. Nah, oke guys, kita sudah mengetahui arah arusnya kemana. Nah, habis ini kita akan mulai menebar jaring tarik, oke? Ikuti terus. Mantap. Oke guys, arah arus airnya sudah diketahui, dan saatnya ini Kapten Ferry akan langsung bergegas mengangkat jangkarnya dulu. Ini yang dilakukan oleh ABK yang bertugas. Setelah jangkarnya sampai di atas seperti ini, Kapten Ferry langsung menentukan titik di mana dia akan menebar jaring tariknya. Yang jelas jaring tarik ini harus ditebar sejajar dengan arah arus airnya. Tidak boleh melawan arah arus airnya guys, agar jaringnya tidak berat gitu. Setelah si pembawa tali atau ABK yang bertugas membawa tali ke pinggir berenang, Kapten Ferry langsung ke tengah laut melanjutkan proses menebar jaring tariknya. Sesampainya di tengah laut ini, jaring tariknya dibuka dengan menurunkan kayu yang seperti kalian lihat itu. Itulah titik awal jaring tarik ditebar, di mana kayu itu berfungsi untuk memberdirikan jaringnya antara ris pelampung dan ris timahnya agar tetap berdiri di atas air gitu guys. Nanti jaring tariknya ini akan turun ke bawah dan dia akan berjalan di dasar laut seperti itu, mengumpulkan ikan dari tengah dan sampai ke pinggir gitu loh guys. Nah, jaring tarik ini kurang lebih panjangnya 700 meter dan 350 meter. Di tengah-tengah itu akan ada jaring penampungnya. Jadi dari tengah laut, jaring pengumpulnya ini akan mengumpulkan ikan berbentuk setengah lingkaran nih guys, nanti menebar jaringnya. Nah, semakin ke pinggir, setengah lingkaran itu akan semakin mengecil dan ruang lingkup ikannya juga akan semakin mengecil. Semakin kecil ruang lingkup ikannya, maka nanti ikan-ikan itu akan masuk ke dalam jaring penampungnya secara otomatis guys. 350 meter jaring pengumpulnya sudah diturunkan. Saatnya di tengah-tengah ini jaring penampungnya itu yang berwarna biru sudah diturunkan juga guys. Dan kembali dilanjutkan lagi dengan menebar jaring pengumpulnya sepanjang 350 meter lagi. Jaring tarik ini ditebar membentuk setengah lingkaran, dan itu harus sempurna guys. Antara sisi kanan dan sisi kiri harus seimbang. Jalannya juga harus seimbang. Jadi proses mengumpulkan ikan dari tengah laut itu bisa sempurna dan ikan-ikannya tidak ada yang lepas. Karena nanti jika ada salah satu bagian jaring yang tidak seimbang, maka ikan-ikannya akan keluar lewat sana.
Nah, kayunya sudah diturunkan lagi, itu pertanda juga penutupan jaring tarik ini ditebar. Dan dilanjutkan lagi membawa talinya ke pinggir seperti ini guys. Nanti sesampainya di pinggir, jaring tarik ini akan ditarik secara beramai-ramai gitu. Oh ya, hari ini kita menebar jaring tarik jauhnya sekitar 500 meter dari bibir pantai. Tarinya terus diulur sampai pinggir dan nanti di part 2 aku akan mengajak kalian melihat hasil tangkapannya guys.